Masih sengit, manuver mematikan pesawat Rusia, tembakan rudal dari posisi rendah ke benteng Ukraina. Pekerjaan tempur dari invasi Rusia ke Ukraina, pasukan dirgantara menggunakan pesawat tempur Su-25 melawan angkatan bersenjata Ukraina. Momen itu dibagikan lewat akun Telegram resmi Kemenhan Rusia pada Minggu 18 September. Prajurit penerbangan Rusia meluncurkan serangan udara ke fasilitas dan peralatan militer unit angkatan bersenjata Ukraina. Terbang di ketinggian yang cukup rendah, pasukan dirgantara Rusia meluncurkan sepasang rudal ke arah musuh. Lewat serangan tersebut, beberapa kendaraan lapis baja dan benteng angkatan bersenjata Ukraina hancur. Rusia mengklaim Ukraina kalah dalam pertempuran tersebut. Rusia klaim hancurkan 8 jet tempur Ukraina. 2 serangan terpisah oleh pasukan Rusia telah menghancurkan atau melumpuhkan 8 pesawat angkatan udara Ukraina. Demikian klaim Kementerian Pertahanan Rusia. Dalam satu serangan mendadak, pesawat tempur Rusia meluncurkan amunisi presisi di lapangan terbang Ukraina dekat kota Mirgorod di wilayah Poltava Tengah, kata juru bicara militer Letnan Jenderal Igor Konashenkov dalam pengerahan harian. 2 pesawat tempur Su-27 dan Su-24 hancur, sementara 2 Su-27 dan Su-24 lainnya rusak parah dalam serangan itu. Imbuhnya seperti dikutip dari Rusia Today Jumat 26 Agustus. Militer Ukraina melaporkan serangan Rusia pada infrastruktur militer di kota itu pada Rabu pagi, tetapi tidak mengungkapkan kerusakan yang diakibatkannya. Menurut pihak Rusia, hingga 30 nasionalis terbunuh. Serangan presisi kedua yang dilaporkan menghantam pangkalan udara militer Dnepr di wilayah Dnepropetrovsk, menghancurkan 3 pesawat militer yang tidak disebutkan menurut Konashenkov. Hingga Kamis, kementerian mengklaim telah menghancurkan total 273 pesawat militer Ukraina sejak meluncurkan operasi pada Februari. Pejabat Rusia itu juga mengkonfirmasi serangan di stasiun kereta api di kota Chaplino, Ukraina, tetapi membantah klaim Kiev tentang sifat target. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyatakan pada Rabu malam bahwa serangan itu telah menewaskan 22 warga sipil, termasuk seorang anak berusia 11 tahun. Kantornya memperbarui jumlah korban tewas pada Kamis menjadi 25. Konashenkov mengatakan bahwa rudal Iskander menabrak kereta yang membawa pasukan Ukraina dan senjata ke arah timur. Dia mengklaim bahwa serangan itu menewaskan lebih dari 200 tentara Ukraina dan menghancurkan 10 kendaraan militer. Jet tempur Su-35 Rusia hancurkan sistem pertahanan udara Ukraina dengan rudal khusus. Sebuah jet tempur Su-35S Rusia telah menghancurkan sistem pertahanan udara Ukraina dengan rudal khusus anti-radiasi Rabu. Kementerian Pertahanan Rusia mengkonfirmasi serangan tersebut dengan merilis video manuver jet tempur Su-35. Video itu menunjukkan pesawat tempur Su-35 sedang dipersiapkan dan diuji di lapangan terbang operasional sementara. Pesawat tersebut juga terlihat dipersenjatai dengan senjata yang diduga rudal anti-radiasi KH-31P. Setelah beberapa saat, pilot mengambil alih jet tempur dan kemudian lepas landas dari lapangan terbang. Video berakhir dengan Su-35 tiba kembali di lapangan terbang. Menurut rilis Kementerian Pertahanan Rusia, pesawat tempur Su-35S memiliki distrik militer berat. Pesawat tempur Su-35S milik distrik militer barat telah menghancurkan infrastruktur militer angkatan bersenjata Ukraina selama operasi militer khusus. Tak lama setelah video itu dirilis, surat kabar Rusia Izvestia pada Kamis 15 September 2022 menerbitkan laporan yang disertai dengan video yang memberikan rincian lebih lanjut tentang operasi militer khusus. Pilot Su-35S Alexander mengatakan kepada Izvestia bahwa dia menemukan target mancar radio saat terbang di jalur tempurnya dan melaporkannya ke pos komando. Setelah itu dia menerima izin untuk menghancurkan target. Setelah saya diberi izin, saya meluncurkan rudal ke target darat, kata Alexander. Alexander juga menjelaskan bahwa pesawat tempur Rusia diterbangkan di atas awan hingga target terdeteksi. Saat berbicara tentang pesawatnya Su-35S, dia mengatakan bahwa pesawat tempur itu dapat digunakan untuk berbagai tujuan. Rudal KH-31P diduga telah digunakan Rusia sejak awal invasinya ke Ukraina. Gambar-gambar yang pernah muncul di media sosial menunjukkan sisa-sisa dari rudal KH-31P di Ukraina ditemukan di pusat kota Kiev pada 24 Februari atau hari pertama invasi. KH-31P adalah rudal anti-radiasi supersonik jarak menengah yang ditenagai oleh scramjet dengan booster built-in untuk mewujudkan kecepatan supersonik yang tinggi. Itu dirancang untuk menghancurkan radar sistem rudal permukaan ke udara, jarak menengah dan jauh.
radar kontrol operasi udara dan radar peringatan dini. Jangkauan maksimum rudal tersebut adalah 110 sampai 130 km dan dapat dipercepat hingga kecepatan Mach 13 atau lebih dari 3 kali kecepatan suara. Seigar onboard KH-31P dapat beroperasi dalam beberapa mode homing, termasuk mode percairan, otomatis, dan kontrol eksternal. Selain itu, rudal tersebut dapat dilengkapi dengan hingga 3 pencari radar yang mencakup beberapa frekuensi. Salah satu fitur luar biasa dari rudal tersebut adalah kemampuannya untuk melakukan manuver pull-up 10G yang mengelak jika terdeteksi oleh radar musuh. Rusia sebut tembak 4 jet tempur dan tewaskan 1.700 tentara Ukraina dalam 2 hari. Rusia mengklaim menewaskan ribuan tentara Ukraina. Dalam serangan 2 hari penyerbuan, Moskow juga menyebut telah menembak 4 jet tempur milik musuh. Kementerian Pertahanan Kemhan Rusia menyebut Ukraina kehilangan 1.700 tentara selama 2 hari penyerbuan. Pernyataan ini disampaikan Kemhan pada Rabu 31 Agustus. Ukraina kehilangan banyak prajurit dalam upaya untuk melanjutkan serangan balasan di Mykolaiv, Kryvyi Rih, serta wilayah lain. Tak hanya itu, Rusia juga berhasil menembak jatuh 3 helikopter Mi-8 serta menghancurkan 63 tank dan 59 kendaraan tempur infanteri. Belum cukup, 48 kendaraan lapis baja lainnya dan 14 truk membawa senapan mesin kaliber besar juga dihancurkan. Selain itu, pasukan Rusia juga disebut melumat brigade bermotor ke-57 Angkatan Darat Ukraina, yakni di dekat desa Sukhoi Stavovsk. Sebelumnya, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengungkap kemajuan yang diraih tentaranya, yakni berhasil menyerang posisi Rusia di semua front atau garis depan, menggunakan senjata canggih bantuan Barat.